tubuh Indonesia pada waktu mudanya, dan anak-anak program kita seperti tiang-tiang penduduk yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berraja-raja di padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada kekurangan dan tidak ada penderitaan di lapangan kita. Itu terakhir. Berbahagialah yang demikian katanya. Berbahagialah bangsa yang anaknya dia angkat. Berbahagia ialah mereka yang menganggap nama Allah dan memelihara Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke-21 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan secara litani. Pada ayat yang terakhir kita bacakan secara bersama. Ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Jemaat ini janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah hai orang-orang mati dan bersihkan. Makanlah waktu yang ada, maka hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, beranggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam nasma, kidung pujian-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan seorang kepada yang lain di dalam Tuhan Kristus. Itu juga mengingatkan kita bagaimana penderitaan yang telah dirasakan oleh masyarakat putih dengan berbagai penderitaan, baik itu secara fisik, mental, bahkan mungkin juga rohani. Mereka sangat terpengaruhi dengan penjajahan tersebut. Dalam artiannya, kehidupan mereka dalam masa penjajahan tersebut hidup dalam kegelapan. Bahkan mereka seperti orang yang sedang dikuburkan dalam lubang pemakaman dan berusaha untuk keluar dari tempat tersebut, untuk melihat terang, untuk bebas dari penjajahan tersebut. Mereka berusaha dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena mati dalam penjajahan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi akan kuasa maut. Kemudian karena pengorbanan Yesus Kristus, kita memperoleh terang keselamatan tersebut. Artinya sama seperti masyarakat Indonesia yang pada masa penjajahan tersebut hidup dalam kegelapan. Karena pengorbanan para pahlawan, mereka kemudian memperoleh terang, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi anak-anak dalam terang karena pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang menjadi pokok atau juga pembahasan dalam nas kita pada hari ini. Demikian juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang kudus
di jemaat Efesus. Ia memberikan nasihat, dan dalam nas hari ini saya merangkumnya dalam 3 hal yang menjadi pokok nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Yang pertama ialah hiduplah di dalam kasih yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang mencerminkan karakter Kristus. Rasul Paulus memberikan nasihat agar orang-orang pada saat itu hidup dalam kasih yang membuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan mereka telah ditebus oleh Yesus Kristus. Artinya mereka sudah menjadi milik Kristus sepenuhnya. Apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi karakter Yesus Kristus, itu juga harus menjadi karakter orang-orang percaya pada saat dahulu kala, sekarang, dan juga selama-lamanya. Kehidupan umat manusia dituntut untuk hidup dalam kasih yang membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran yang mencerminkan karakter Yesus Kristus. Itu yang pertama, hidup di dalam kasih. Lalu yang kedua adalah manusia janganlah melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang bebal. Antara lain misalnya percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, perkataan hampa, atau juga perkataan sembrono. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, janganlah hidup dalam hawa nafsu, dalam penyembahan berhala, atau bahkan janganlah hidup menjadi hamba anggur. Ada banyak hal yang telah dinasihatkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Efesus pada nas kita hari ini, yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang kotor, atau bahkan kehidupan yang tidak kudus dengan berhiaskan mabuk anggur, atau bahkan pergaulan-pergaulan yang bebas, atau bahkan juga kehidupan yang penuh dengan keserakahan. Rasul Paulus tidak mengingini itu dalam kehidupan jemaat Efesus. Oleh karena itu nasihatnya adalah yang kedua, hiduplah dalam perbuatan-perbuatan yang kudus dan jangan seperti orang yang bebal. Lalu yang ketiga, hiduplah dalam ucapan syukur dengan mazmur, kidung-kidung pujian, dan juga nyanyian rohani atas nama Yesus Kristus. Dan hiduplah dalam kerendahan hati dan juga takut akan Tuhan. 3 hal yang telah saya rangkum tersebut. Yang pertama tadi adalah hidup dalam kasih. Lalu yang kedua hidup dalam kekudusan. Lalu yang ketiga hidup dalam ucapan syukur, kerendahan hati, dan juga takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nasihat Rasul Paulus ini, kita tahu bahwa Allah sangat membenci dosa, dan Ia tidak ingin anak-anak kegelapan yang telah Ia tebus menjadi anak-anak terang itu kembali menjadi anak-anak dalam kegelapan. Ia ingin ketika mereka sudah menjadi anak-anak terang, mereka benar-benar hidup menjadi anak-anak terang yang mencerminkan karakter Kristus. Hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ucapan syukur, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan. Artinya, kehidupan yang kudus, suci, dan berkenan itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Hidup orang percaya telah merdeka, sama seperti kehidupan bangsa atau juga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Remaja GKI. Saya mencari tahu dalam internet beberapa ciri-ciri remaja menurut Zulkifli pada tahun 2019. Ia menyatakan bahwa ciri-ciri remaja itu